Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Handayani dengan NIM 230501501020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafemik, grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Grafemik. Grafemik adalah cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafemik berkaitan dengan cara-cara biasa kita menyalin bahasa lisan. Komponen dasar suatu sistem penulisan disebut grafem, atau dengan analogi fonem dalam fonologi. Grafemik juga dikenal sebagai grafologi, meskipun tidak sama dengan studi tentang tulisan tangan sebagai sarana untuk menganalisis karakter. Contohnya pada variasi bunyi vokal. Bahasa kita mempunyai fonem E dengan alofon E dengan E. Penggunaannya dapat kita temukan pada kata sore dan bebek. Sementara itu, ada pula fonem E dengan alofon E. Contohnya kata untuk alofon yang terakhir adalah enam, enam. Akan tetapi, dalam tataran grafemik, baik fonem E yang memiliki alofon E dengan E maupun fonem E yang menaungi alofon E ditulis dengan grafem E. Berarti E adalah grafem bagi fonem E dan O. Dengan demikian, huruf E dapat dilafalkan dengan berbagai macam variasi bunyi. Dalam sistem penulisan ejaan, lambang grafem yang disepakati adalah E. Sementara itu, dalam pembedaan makna secara bunyi atau fonemik, E dapat dijabarkan kembali menjadi fonem E dan O. Selanjutnya, grafem. Menurut Muslik Mansur, tahun 2018 halaman 14, grafem adalah sistem pelambangan bunyi. Alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Grafem yang mengikuti sistem fonetis lebih populer disebut ejaan fonetis. Ini melambangkan bunyi-bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf. Oleh karena itu, jumlah bunyi yang dilambangkan relatif lebih banyak dari jumlah huruf yang terdapat dalam alfabet. Muslik Mansur, tahun 2018, halaman 15. Grafem yang mengikuti sistem fonemis lebih populer disebut ejaan fonemis, atau melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Jadi, pelambangan disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Muslik Mansur, tahun 2018, halaman 15. Grafem lebih tepatnya dapat diartikan sebagai satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata ataupun morfem, tergantung dari karakteristik segmentasi sistem bahasa bersangkutan. Trihardini, tahun 2014. Menurut Alwi et al. Tahun 2003 halaman 27 menyebutkan bahwa grafem dituliskan di antara dua kurung sudut-sudut. Sebagai contoh, fonem E, nge dinyatakan dengan dua huruf, yaitu N dan G. Lalu, dua huruf tersebut membentuk satu grafem, nge. Contoh grafem: huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Satu grafem dapat dipetakan tepat pada satu fonem, meskipun cukup banyak sistem ejaan yang memetakan beberapa grafem untuk satu fonem. Misalnya grafem N dan G untuk fonem E, atau sebaliknya, satu grafem untuk beberapa fonem. Misalnya grafem E untuk fonem E dan O. Fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Perlu diingat bahwa karena fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna,
maka jumlah fonem tentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Abdul Khair, tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah. Hal ini sangat tergantung pada korpus data. Walaupun demikian, ejaan yang disempurnakan yang digunakan sekarang ini sudah berusaha untuk mengurangi kelemahan ejaan sebelumnya. Ejaan Van Ophuijsen dipakai tahun 1901 sampai 1947 dan ejaan Soewandi dipakai tahun 1947 sampai 1972. Lebih banyak kelemahannya. Muslik Mansur, tahun 2018, halaman 106. Pada ejaan Van Ophuijsen, kita ambil salah satu contohnya. Pada fonem U, J, C, N tanda petik atas, S ada tandanya di atas, dilambangkan dua huruf yaitu OE, DJ, NG, NJ, CH, S. Contohnya, pada kata untuk, dalam kata untuk ini huruf U dilambangkan dua huruf, yaitu menjadi O dan E. Contoh kedua, fonem K dilambangkan dengan tanda petik. Contohnya pada kata tidak, makhluk, yakni. Walaupun K-nya itu menggunakan tanda petik. Pada contoh ketiga, fonem E dan E dilambangkan E. Contohnya pada kata sate, ide, menang, berat. Walaupun berbeda fonem tetapi tetap satu grafem. Pada ejaan Soewandi, dari keenam fonem tersebut dilambangkan dengan huruf DJ, TJ, NG, NJ, CH, SJ. Contohnya, kata jejak, huruf J dilambangkan dengan huruf DJ. Yang kedua, cacat dilambangkan dengan huruf TJ. Lalu pada kata menganga, di situ fonemnya hanya terdapat 6 fonem. Namun, dari grafemnya terdapat 8 grafem. Karena apa? Karena N yang ada ekornya ke dalam itu memiliki atau dilambangkan dengan grafem NG 2 huruf. Selanjutnya pada kata nyanyi hanya memiliki 4 fonem, tapi grafemnya memiliki 6 grafem yaitu N dan J. Selanjutnya pada kata makhluk, fonemnya terdapat 6 fonem yaitu MA, X, LUK. Namun pada grafemnya terdapat 7 grafem yaitu MA, CH, LUK. Fonem X dilambangkan dengan grafem CH. Selanjutnya pada kata syarat terdapat 5 fonem dan grafemnya terdapat 6 grafem. Pada fonem S dilambangkan 2 huruf yaitu S dan J. Yang kedua, pada ejaan ini sama dengan ejaan Soewandi, di mana fonem E dan E dilambangkan E. Selanjutnya yang ketiga, fonem F, V, Z belum diakui sebagai fonem bahasa Indonesia, sehingga dalam penerapannya disesuaikan dengan lambang-lambang yang mirip, yaitu P untuk F dan V dan J untuk Z. Alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, contohnya pada kata besar, dan tengah, contohnya pada kata kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, contohnya pada kata jawab.
Ejaan ortografis atau ejaan grafemik. Ejaan ortografis atau ejaan grafemik adalah aturan atau kaidah penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca dalam satu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan sejak dahulu hingga sekarang. Contoh ejaan ortografis atau ejaan grafemik. Yang pertama, pemisahan kata dengan tanda hubung jika terdapat di tengah kata, misalnya kata rumah-rumah, anak-anak. Yang kedua, penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada awal kalimat, misalnya Sopianti Usman. Yang ketiga, penulisan angka menggunakan sistem desimal dengan angka titik sebagai pemisah antara angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Misalnya 10.000. Yang keempat, penggunaan tanda baca seperti titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, penggunaan tanda tanya. Kenapa orang itu menangis? Itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.